Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang hukum Archimedes. Hukum Archimedes ini menjelaskan hubungan antara gaya berat dan gaya ke atas pada suatu benda jika dimasukkan dalam air. Bunyi dari hukum Archimedes sendiri yaitu suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat saat yang dipindahkan oleh benda tersebut. Adapun rumus dari hukum Archimedes yaitu Fa sama dengan Rho kali G kali V, di mana Fa yaitu gaya ke atas, satuannya Newton, Rho F yaitu massa jenis fluida, satuannya kilogram per meter kubik, G yaitu gravitasi bumi, satuannya meter per sekon kuadrat, dan V yaitu volume, satuannya meter kubik. Setelah mengetahui rumus dari hukum Archimedes, maka kita akan menyelesaikan salah satu contoh soal, yaitu sebuah benda berbentuk kubus dengan volume 250 meter kubik dicelupkan di dalam bak air dengan massa jenis 1000 kg per meter kubik. Tentukan gaya apung yang dialami oleh kubus tersebut menurut hukum Archimedes. Untuk menyelesaikan soal ini, maka pertama-tama kita harus mencari terlebih dahulu apa-apa yang diketahui dari soal. Yang pertama itu yaitu Rho F yaitu sebesar 1000 kg per meter kubik. Yang kedua ada volume yaitu 250 meter kubik, dan gaya gravitasi bumi sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya di sini yaitu Fa atau gaya ke atas. Maka untuk jawabannya kita masukkan rumus Fa sama dengan Rho F kali V dikali dengan G. Setelah itu kita masukkan angka, di mana Rho tadi 1000 dikali dengan V 250 dikali dengan gravitasi bumi yaitu 10. Maka diperoleh hasil 2.500.000 atau dapat disingkat dengan 25 kali 10 pangkat 5 Newton. Jadi gaya apung yang dialami oleh kubus tersebut menurut hukum Archimedes adalah 25 kali 10 pangkat 5 Newton. Dalam hukum Archimedes terdapat 3 keadaan, yaitu yang pertama keadaan tenggelam, terapung, dan melayang. Untuk keadaan pertama yaitu terapung, suatu benda dapat dikatakan terapung apabila massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Sedangkan untuk keadaan kedua yaitu melayang, suatu benda dikatakan melayang jika massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Sedangkan untuk keadaan yang ketiga yaitu tenggelam, suatu benda dikatakan tenggelam jika massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis zat cair. Adapun contoh penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu yaitu balon udara. Dalam hukum Archimedes tidak saja membahas tentang zat cair, tetapi juga tentang zat gas. Contohnya seperti balon udara. Agar dapat melayang di udara, maka balon udara diisi dengan gas yang memiliki massa jenis lebih kecil daripada massa jenis udara di atmosfer. Untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari yang kedua yaitu kapal laut. Tentu kita akan bertanya-tanya, kenapa sih kapal laut yang besar bisa terapung di atas air tetapi tidak tenggelam, sedangkan ketika kita hanya memegang batu yang kecil, ketika kita lemparkan di atas air saja, batu itu akan tenggelam. Tentu pertanyaan itu akan muncul dalam kepala kita jika kita melihat kapal laut. Hal ini dipengaruhi dengan gaya angkat kapal yang sebanding dengan berat kapal. Kapal laut juga memiliki bentuk yang berongga,
sehingga volume air yang dipindahkan lebih besar dan gaya angkat ke atas lebih besar juga, sehingga kapal laut walaupun ukurannya besar karena dia itu berongga, sehingga kapal laut juga akan sangat sulit untuk tenggelam. Untuk contoh dalam kehidupan kita sehari-hari yang ketiga, yaitu kapal selam. Kapal selam mampu mengatur massa jenisnya di dalam air agar bisa menyelam, melayang, dan terapung di permukaan air. Kapal selam yaitu contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menerapkan 3 keadaan sekaligus, yaitu melayang, terapung, dan tenggelam. Oke, untuk materi tentang hukum Archimedes kita pada hari ini telah selesai. Untuk lebih memperdalam lagi pengetahuan teman-teman tentang hukum Archimedes, maka saya memberikan beberapa pertanyaan di akhir video ini agar teman-teman bisa mengerjakannya sehingga dapat membantu pengetahuan teman-teman lebih meningkat lagi tentang hukum Archimedes. Oke, sekian dan terima kasih.